Hai guys, kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review. Seperti permintaan kalian di voting kemarin, kali ini Sakahayang akan mereview sebuah film Jepang yang tidak kalah menarik untuk dibahas dan ditonton sama-sama. Film ini adalah adaptasi manga dan rilis di tahun 2018. Film ini berjudul Kasane, dan film ini dibintangi oleh Kyoko Yoshine sebagai Kasane, Tao Tsuchiya sebagai Nina, dan Tadanobu sebagai Kingo. Oke lah, daripada berlama-lama, mari kita langsung saja ke pembahasan kita. Jika kalian suka, tinggal subscribe aja. Film ini diawali dengan scene pemakaman. Itu adalah pemakaman Sukeo Fuchi. Ia adalah artis opera terkenal di masanya. Ia mempunyai anak gadis bernama Kasane. Dulu sebelum kematiannya, ia pernah berbicara kepada Kasane, jika pada suatu hari kau sendiri dan merasa bahwa keadaan semakin sulit, kau pakailah lipstik ini. Apapun keinginanmu akan terkabul. Kasane yang ditinggal mati ibunya menjadi sangat pemurung. Ia pun selalu dicemooh orang karena penampilannya yang buruk rupa. Seketika ia tersadar apa yang dikatakan ibunya. Lalu ia dihampiri seorang pria yang dulu adalah rekan dekat ibu Kasane. Ia adalah Kingo. Kemudian ia diajak Kingo ke sebuah pertunjukan opera kecil-kecilan. Ia diperlihatkan penampilan seorang wanita cantik bernama Nina. Ketika opera berakhir, ia dibawa Kingo menuju pentas, dan dia ditawari untuk main opera. Kingo ingin menggantikan Nina sebagai pemeran utama. Jelas Nina tidak mau, lalu ia mencemooh Kasane dengan membuka maskernya. Ternyata Kasane mempunyai sebuah luka yang mengerikan, layaknya hantu Kuchisake Onna. Nina membuka kalung Kasane yang ternyata adalah sebuah lipstik. Ia mencoret-coret wajah Kasane. Karena terus-terusan dicemooh, Kasane yang marah kemudian mencium Nina. Dan keajaiban pun terjadi. Seketika wajah Nina berpindah ke wajah Kasane. Dan Nina wajahnya berubah menjadi Kasane dengan luka yang terdapat di wajahnya. Lalu Kasane beraksi layaknya pemain opera profesional. Ternyata Kasane mempunyai bakat yang diturunkan ibunya. Karena itulah Kingo ingin menjadikan Kasane sebagai artis opera. Kasane pun mengembalikan wajah Nina dengan kembali menciumnya. Dan ia pun lari. Kingo yang mengejarnya terus membujuk agar ia mampu berdiri sebagai artis opera profesional. Dengan talenta yang ia miliki, juga dengan kekuatan meminjam wajah. Ternyata Kingo dan Nina sudah membuat kesepakatan dengan menjadikan Kasane sebagai artis opera yang meminjam wajah Nina. Tentu dengan maksud dan tujuan Nina yang ingin terkenal lewat bakat yang dimiliki Kasane. Ya, Kasane akan dimanfaatkan demi ketenaran Nina. Karena jelas yang dipakai adalah wajah Nina. Dan tentu yang terkenal adalah Nina. Lalu, kenapa Kasane mau? Jelas saja, Kasane yang selama hidupnya terpuruk dengan wajah buruk rupanya, kini ia mempunyai kesempatan untuk menjadi cantik dan menyalurkan bakatnya. Singkat cerita, ada sebuah audisi untuk mencari artis pemeran utama di opera Burung Camar yang disutradarai oleh sutradara muda terkenal yang sudah hampir gagal dalam karirnya. Namun ia masih disegani. Nina dan Kingo menggunakan Kasane untuk mengikuti audisi itu. Seketika Kasane dan Nina sudah menjadi partner yang solid. Hari audisi pun tiba, di mana kita lihat sutradara muda bernama Yugo sedang memilih seseorang yang cocok. Namun selalu terlihat murung karena ia sedang di ujung tanduk. Jika ia gagal di pertunjukan ini, maka karirnya akan berakhir. Peserta pertama memulai aksinya, namun baru saja dimulai, Yugo sudah menghentikannya dan menolaknya. Ia pun sama sekali tidak menatap wanita itu. Kemudian dipanggillah Kasane. Kasane menunggu Yugo untuk melihatnya. Dan ketika Kasane beraksi, Yugo seperti terhipnotis oleh talenta Kasane. Dan termenung sampai Kasane beres berakting. Kasane pun pulang dan benar saja, Kasane terpilih menjadi pemeran utama di acara pertunjukan Yugo. Tapi tentunya yang terkenal adalah Nina, kan pakai nama sama wajahnya Nina. Mereka berlatih bersama di rumah Nina. Dimulai dari cara berdiri, berdialog dengan orang lain, sampai cara makan seorang wanita. Namun tiba-tiba wajahnya kembali bertukar.
Ternyata wajah asli mereka akan bertukar secara otomatis seperti semula setelah 12 jam. Jadi sifatnya tidak permanen. Jadi waktu penukaran wajah harus diperhatikan. Singkat cerita, Kasane menghadiri pertemuan dialog dengan para pemain Yugo. Dan di sini Kasane merasa bahwa memang seperti inilah seharusnya kehidupannya berjalan. Ia mendapat pujian dan sanjungan. Tidak seperti dulu, dia selalu dicemooh dan dihina. Tanpa sadar, ia lupa dengan jam habisnya penukaran jam. Kemudian ia berlari untuk pulang, dijemput oleh Kingo. Tetapi ia dikejar oleh Yugo, seperti adegan Cinderella. Jadi intinya, Yugo menaruh harapan lebih pada Kasane dengan karirnya yang sedang di ujung tanduk. Ketika Kasane pulang, ia dimarahi Nina karena terlalu lama pulang. Nina takut Kasane merusak mimpinya dengan berubah di depan banyak orang. Singkat cerita, Kasane yang menggunakan rupa Nina mulai menjadi terkenal. Ia dimuat di majalah-majalah dan banyak orang yang membicarakannya. Namun Nina dengan memakai wajah Kasane mulai merasa tidak nyaman karena seperti selalu diperhatikan jijik oleh orang lain. Pernah suatu ketika Nina sedang tidur dan Kasane meminjam wajah Nina tanpa bilang-bilang. Kemudian Nina pun marah. Ia menyusul Kasane yang sedang berlatih dengan teman-teman operanya. Dan ia sangat dipuji dengan kepiawaiannya. Kemudian Nina marah dan membawa Kasane ke toilet. Mungkin karena cemburu melihat Kasane. Lalu ia ingin mencoba memerankan peran yang diperankan oleh Kasane. Dengan berganti baju, namun setelah dicoba, ia malah dimaki-maki Yugo karena penampilannya sudah seperti artis kampungan. Berbeda dengan yang sebelumnya. Jelas, karena yang berperan bukan Kasane. Dan memang, bakat dan talenta tidak bisa ditiru. Ia pun menangis dan pergi. Kasane pun mengejarnya dan diyakinkan bahwa ia berperan demi Nina, bukan demi dirinya sendiri. Lalu Nina kembali bertukar wajah, dan Kasane memperbaiki keadaan yang telah dirusak oleh Nina. Tiba-tiba, Yugo muncul perasaan cinta pada Kasane, dan mereka berciuman, dan terlihat oleh Nina. Nina pun semakin cemburu dan mulai tidak nyaman dengan keadaan seperti ini. Namun Nina mencoba bertahan demi popularitas yang akan dibangun olehnya melalui Kasane. Dan pada suatu malam, ketika mendekati hari pertunjukan, tiba-tiba Kasane diajak ke date oleh Yugo. Ia meminta waktu untuk makan malam dan menginap semalam. Mungkin Yugo ingin mantap-mantapan dengan Kasane. Dan Kasane yang sudah jatuh cinta pun mengiyakan ajakan Yugo. Ia pun meminta perpanjangan wajah pada Nina dengan alasan ada latihan tambahan. Dan Nina pun mengiyakan permintaan Kasane. Namun ketika akan bertukar, tiba-tiba Nina membekap Kasane. Ternyata Nina tahu bahwasanya Kasane berbohong. Ia pun menukar diri dengan Kasane, dan yang jadi pergi dengan Yugo adalah Nina yang asli. Kasane pun menangis sedih di rumahnya sendirian. Dan ketika subuh menjelang, Nina pun pulang dengan keadaan mabuk. Ia berbicara ngelantur pada Kasane yang sedang bersedih. Ia berbicara bahwasanya Nina sudah mantap-mantapan dengan Yugo. Kasane pun sakit hati dan memutuskan untuk pergi. Namun ia teringat dengan pesan ibunya. Apakah hanya sampai di sini? Ujar ibunya kepada Kasane. Dan di saat bersamaan Nina jatuh pingsan. Kingo pun datang dan memberitahu Kasane bahwasanya Nina mempunyai penyakit sleeping beauty. Ia akan tertidur cukup lama, bahkan bisa sampai berminggu-minggu. Kasane ingin membawa Nina ke rumah sakit, namun tidak mungkin. Kasane yang akan manggung harus menggunakan wajah Nina. Dengan kondisi Nina yang bisa disebut koma, Kasane bisa dengan bebas menggunakan wajah Nina. Singkat cerita, Nina pun terbangun. Ternyata ia sudah tertidur selama 5 bulan. Ia pun bertanya bagaimana pertunjukannya, dan Kingo pun memberitahunya bahwa acara pertunjukannya sukses besar. Seketika Kasane yang memainkan nama Nina menjadi sosok artis yang terkenal, dan ia akan kembali memainkan peran yang lebih besar di opera internasional. Nina pun seperti tidak percaya dirinya sudah tertidur selama 5 bulan, dan ia melihat Kasane yang sudah semakin lihai menjadi dirinya. Nina pun bertanya bagaimana hubungannya dengan Yugo. Kasane bilang bahwa ia sudah tidak berhubungan lagi dengan Yugo. Ia pun bilang bahwasanya sebenarnya Nina berbohong soal ngedate dan tidur bersama Yugo, karena Yugo merasa itu bukan Nina yang sama. Lalu Nina yang kecewa mabuk-mabukan sendirian dan pulang ngelantur. Namun Kasane pun memberitahu Nina bahwasanya setelah operanya berjalan dengan sukses, Yugo kembali mengajak Nina untuk menginap.
dan mantap-mantapan. Mendengar hal itu, Nina pun syok dan merasa sakit hati berat. Ia merasa bahwa kehidupannya sudah direnggut oleh Kasane. Bahkan ibunya pun yang datang berkunjung malah memuji-muji Nina yang diperankan Kasane. Ia merasa seperti orang lain dan bukan Nina. Singkat cerita, Kasane akan kembali berlatih untuk pertunjukan yang lebih besar. Kini ia akan memerankan tokoh Salome, tapi bukan satu lobang rame-rame ya. Emang bener namanya Salome. Salome adalah tokoh putri cantik yang amat sangat jatuh cinta pada seorang pangeran dari negeri seberang. Sampai-sampai ia menjadi gila karena cinta, karena pangeran yang ia cintai tidak mencintai Salome. Sampai-sampai putri Salome menyuruh bawahannya untuk membawa kepala kekasihnya untuk ia bisa simpan dan ciumi setiap hari. Sungguh peran yang sangat ngeri kan? Kasane berlatih keras dan kembali mendapat pujian yang luar biasa. Dengan sutradara yang sudah mendunia, ia kembali ditunjuk sebagai pemeran utama di opera besar itu. Di sisi lain, Nina yang ingin mengetahui siapa Kasane yang sesungguhnya, ia mengunjungi rumah Kasane. Dan ia pun baru tahu kalau Kasane adalah anak dari artis terkenal bernama Sukeo Fuji. Dan ia mendatangi rumah peninggalan Sukeo Fuji. Di sana, ia mendapatkan sebuah kenyataan. Ya, kenyataan yang mengerikan. Ternyata dulu pun Sukeo Fuji menggunakan lipstik tersebut untuk mencuri wajah seseorang demi peran dan karir. Dilihat dari ruangan bawah tanah dengan kasur yang di lantai, dan Kingo pun adalah partner dekat Sukeo Fuji. Dan di saat yang bersamaan, di sisi Kasane, Kingo pun membujuk Kasane untuk bisa mendapatkan Nina seutuhnya. Dengan peran Salome yang ia akan perankan, Kingo menyarankan Kasane untuk menjadi Salome sungguhan, dengan memenggal kepala Nina untuk bisa digunakan kapan saja. Namun tentu Kasane tidak ingin seperti itu. Ia tidak kuasa jika harus membunuh manusia demi impiannya. Namun semua itu hanya masalah waktu. Nina yang pulang menyelidiki asal-usul Kasane pun diketahui. Mereka bertengkar karena Nina mulai menyadari bahwa sekarang dirinya lah yang dimanfaatkan. Yang dulunya ia ingin memanfaatkan Kasane, ternyata sekarang malah berbalik. Juga kejadian masa lalu Kasane yang dituduh membunuh orang ketika masa kecilnya. Yang aslinya itu hanya kecelakaan. Karena waktu kecil ia mencuri wajah temannya yang sudah membulinya. Dan ketika mereka bertengkar, temannya membawa cutter dan temannya jatuh sambil menyabet pipi Kasane. Dan dari situlah Kasane mendapatkan luka sobek parah. Nina pun pingsan karena minuman yang Kasane berikan. Ternyata di minuman itu sudah diberi obat bius. Dan Nina pingsan entah untuk berapa lama. Setiap malam Kasane mengambil wajah Nina. Hari demi hari, malam demi malam, sampai pada acara pertunjukan. Ternyata Nina sudah sadar beberapa hari ke belakang, dan hanya pura-pura tidur untuk membalas Kasane. Nina menukarkan lipstiknya sebelum acara pertunjukan, supaya wajah Kasane berubah ketika pertunjukan berlangsung. Dan Nina pun datang ke acara opera tersebut, ingin menyaksikan Kasane dipermalukan. Namun sampai detik-detik akhir, Kasane tidak berubah. Dan Nina pun heran, ia mengejar Kasane ke atas gedung. Ternyata ada sebuah permainan trik yang Kasane gunakan. Ternyata Kasane sudah tahu kalau Nina sudah sadar dari hari-hari sebelumnya. Dan ia tetap berlagak seakan-akan tidak tahu. Dan lipstik yang ditukar Nina pun sebenarnya ia sudah tahu. Sehingga Kasane bisa memperhitungkan kapan ia akan kembali seperti semula. Di atas gedung mereka bertengkar hebat. Nina menghancurkan lipstik Kasane. Tetapi itu lipstik palsu. Intinya di sini mereka saling menjebak satu sama lain. Nina yang tidak tahu harus bagaimana, lalu ia membawa cutter dan ingin merusak wajahnya sendiri, supaya tidak digunakan oleh Kasane. Lebih baik ia buruk rupa daripada harus dimanfaatkan orang lain. Namun Kasane mencegahnya. Mereka berdua terdorong jatuh dari atas gedung, namun untungnya mereka menimpa tenda kru dan tidak langsung mati. Hanya saja Nina yang seperti sekarat karena kebetulan kepala Nina tepat membentur besi tenda. Kingo pun datang, yang jelas-jelas Kingo memihak Kasane dari awal. Dulu ia memihak Nina hanya berpura-pura saja, supaya wajah cantik Nina bisa digunakan Kasane. Kasane pun mengambil wajah Nina dan melanjutkan pementasan. Nina dalam sekaratnya meminta untuk dibunuh, supaya tidak selalu dimanfaatkan. Lalu dalam operanya dilihat ia memainkan karakter Salome. Dan yang dicium adalah kepala Nina, yang mengindikasikan bahwa Kasane benar-benar akan memotong kepala Nina. Pertunjukan pun berakhir dengan tepuk tangan meriah dari penonton.
Dan lahirlah kembali keturunan artis paling terkenal bernama Nina. Namun tentu itu sebenarnya adalah Kasane. Dan film pun berakhir. Pelajaran yang bisa diambil dari film ini adalah, jadilah diri sendiri untuk bisa menggapai cita-cita. Jangan memanfaatkan orang lain untuk kepentingan pribadimu, karena bisa saja kau nanti yang akan dimanfaatkan. Percayalah dengan dirimu sendiri dan berusaha keras untuk mewujudkan impianmu, karena dengan begitu kau akan menjadi dirimu yang sesungguhnya. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.